Bagian kedua yang kita harus perhatikan adalah 1 Korintus 15. Mari kita melihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Di sini Paulus kembali membandingkan antara Adam yang pertama dengan Adam yang terakhir, Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Dikatakan di sini manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, ya, menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang terakhir itu menjadi roh yang menghidupkan, roh yang menghidupkan. Ini yang tadi saya katakan, seharusnya kalau Adam dan Hawa itu tidak gagal, tidak jatuh di dalam dosa, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, mereka akan diubahkan oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Mereka akan diubahkan oleh Tuhan dan mereka akan masuk di dalam satu tingkat kehidupan yang lebih tinggi yang memang Tuhan rencanakan bagi dia. Seharusnya seperti itu. Nanti kita akan dapatkan itu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita akan mendapatkan ini. Bapak Ibu, hidup kita yang sekarang adalah hidup natural yang sudah jatuh di dalam dosa. Hidupnya Adam sebelum dia berdosa adalah hidup natural yang tidak dicemari oleh dosa. Kita bisa katakan kita sudah jatuh. Adam lebih tinggi sebelum dia jatuh di dalam dosa. Dia lebih tinggi dari kita. Tapi bukan ini yang Tuhan rancang bagi manusia. Tuhan merancang satu kehidupan yang jauh lebih baik lagi, yang Tuhan akan berikan seandainya Adam itu tidak gagal. Adam gagal, maka sekarang inilah kondisi kita. Tapi Kristus berhasil dan Kristus menjanjikan hidup yang kekal ini, hidup yang lebih tinggi ini. Dan ini nyatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45 ini. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Menjadi roh yang menghidupkan. Matthew Henry di dalam tafsirannya, dia mengatakan seperti ini. Manusia pertama dibuat dari tanah. Berasal dari tanah. Dibuat dari tanah dan bersifat tanah. Tubuhnya, tubuh Adam, tubuh kita, itu hanya cocok untuk dunia ini, untuk wilayah ini. Tetapi Adam yang kedua adalah Allah, adalah Tuhan yang dari surga, yang turun datang dari surga memberikan hidup kepada dunia. Dia yang datang dari surga, dia yang memiliki hidup yang sesungguhnya itu, dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, dan dia membangkitkan, dia menggerakkan, membangkitkan orang-orang yang dia kasihi. Membangkitkan itu bicara apa? Memberikan kepada kita hidup yang lebih tinggi itu, memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Kalau Bapak Ibu membaca 1 Korintus 15 secara penuh, Bapak Ibu akan mengetahui, Paulus mengatakan tubuh kita ini nggak bisa masuk ke langit dan bumi yang baru, nggak bisa. Kita akan menanggalkan tubuh ini dan Tuhan harus ganti, Tuhan harus berikan kepada kita tubuh kemuliaan, dan tubuh kemuliaan itulah yang akan cocok, yang akan pas dengan langit dan bumi yang baru, yaitu langit dan bumi yang sudah diperbarui oleh Tuhan, yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Maka tubuh kita ini menantikan pemulihannya. Tubuh kita ini menantikan penebusannya, dan itu dikerjakan oleh Kristus. Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia mau memakai tubuh kita untuk dia menggenapkan perjanjian kerja yang gagal oleh Adam, supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal yang dia janjikan. Bapak Ibu, ini satu-satunya cara, ini satu-satunya kemungkinan. Agama-agama akan mengajarkan Bapak Ibu untuk berbuat baik, untuk menaati Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tanya kepada diri kita, apakah mungkin kita sanggup melakukan hal itu? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak mungkin sanggup taat kepada Tuhan. Kita tidak mungkin sempurna di dalam mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tidak mungkin. Satu-satunya pengharapan kita itu adalah Yesus Kristus yang diberikan pada Natal yang pertama. Bapak Ibu, saya mau tanya, apa arti Natal bagimu personally? Natal itu apa? Siapakah Kristus bagimu?